Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul Afadil, Hadratul Mukarramin yang kita takdimi segenap takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya beserta seluruh jajaran pengurus dan panitia kajian Ramadan kita yang kita muliakan, seluruh salihin salihat yang hadir jamaah pada kesempatan kajian spesial Ramadan pagi hari ini. Rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslim ayhuwa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca ayat dari kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hati kita, dan disebut-sebut namanya dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. InsyaAllah kita meraih semua keutamaan tersebut. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu salihin salihat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menyatakan, ketika seseorang hendak mengejar atau meraih surga, maka dia perlu terlebih dahulu mengenali 6 perkara penting. Dan ternyata 6 perkara penting itu menjadi sesuatu yang ditampakkan oleh Allah kepada kita di bulan Ramadan ini. Ke-6 perkara penting harus kita kenali untuk meraih dan mengejar surga itu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-Nya, sebagai pencipta, pemelihara, pemberi rizki, pengatur segala urusan, dan juga sebagai yang dirindukan, yang dituju, yang dicinta, yang diharap, dan menjadi tempat sadarannya. Yang kedua yang harus dia kenali adalah mengenal syaitan, bahwa syaitan adalah musuhnya, bahwa syaitan bukanlah teman dan sahabatnya, bahwa syaitan bermaksud untuk menjerumuskannya dengan segala tipu dayanya, dengan segala penyesatannya, dengan segala makar-makarnya, dengan segala metodenya untuk menjadikan kita sebagai kawan dan naudzubillah alas kakinya di dalam neraka. Yang ketiga, mengenal akhirat sebagai kehidupan yang sejati, sebagai kehidupan yang hakiki, sebagai yang kita harapkan kita akan mendapatkan keberuntungan dan kenikmatan yang kekal dan abadi kelak di sana. Keempat, mengenal dunia sebagai tempat yang fana, yang sangat sementara, yang begitu cepat berlalu, singkat dan rusak. Dan yang kelima, mengenal al-haq, mengenal kebenaran yang akan kita titi
yang akan selalu kita ikuti sebagai siratil mustaqim, jalan lurus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, mengenal al-batil atau kebatilan, keburukan, kejahatan, kejelekan yang kalau kita sampai terjerumus ke dalam jalan itu akan mengakibatkan kita terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 6 perkara penting yang harus kita kenal sebelum kita bisa nantinya mengejar dan meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi sebagaimana telah kita sebutkan, kita diberikan oleh Allah pemahaman yang jernih, hakikat yang terang benderang akan ke-6 perkara itu di dalam bulan Ramadan ini. Bagi siapa yang mau berpikir, bagi siapa yang mau merenung, bagi siapa yang mau mengambil iktibar dan pelajaran-pelajaran. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan rahmat, ampunan, dan sifat-sifatnya yang mulia kepada kita, sehingga kita bisa merasakan hakikat dari rahmat, kasih sayang Allah dan ampunannya tersebut. Sebab di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada orang-orang beriman karunia yang begitu agung. Salah satunya yang dia Jalla Jalaluh sebutkan dalam suratul Baqarah ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk tersebut. Maka barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan tersebut, dia hadir di negerinya, tidak dalam keadaan safar, tidak dalam keadaan sakit, tidak mendapati udzur, fal yasumhu, maka hendaklah dia mempuasai bulan Ramadan itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan karunia agungnya, bagaimana Ramadan oleh Allah diangkat derajatnya dari bulan yang biasa, tidak termasuk arba'atun hurum, tidak termasuk 4 bulan mulia, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Yang keempat bulan ini sudah ditetapkan oleh Allah sebagai arba'atun hurum, 4 bulan haram, 4 bulan mulia, sejak hari diciptakannya langit dan bumi. Lalu Ramadan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan ini tiba-tiba menjadi sayyidus syuhur, menjadi penghulu semua bulan, karena kepadanya turun kalamullah, firman-Nya, Al-Quranul Karim, dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di bulan Ramadan tahun ke-40 dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Allah yang menganugerahkan Al-Quranul Karim menjadi kemuliaan bagi apapun dan siapapun yang tersambung dengannya. Bulan diturunkannya menjadi bulan paling mulia, malam diturunkannya menjadi malam paling mulia, disebut Lailatul Qadar. Malaikat yang membawa wahyunya menjadi malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Rasul yang menerimanya menjadi Rasul yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat diturunkannya kota Makkah dan Al-Madinatul Munawwarah nantinya menjadi tempat-tempat yang paling mulia di muka bumi.
Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, kata Allah. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian satu kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi kalian. Semua yang terhubung dengan Quran menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mulia pula di alam semesta ini. Maka di bulan Ramadan itulah Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya, rahmatnya yang luar biasa, Ar-Rahman. Dia mengenalkan diri dengan sifatnya Zat yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pilih-pilih. Dan di antara bagian dari sifat rahmanya Allah, Maha Pengasihnya Allah adalah Allamal Quran. Dia mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, menciptakan manusia. Allamahul bayan, mengajarkannya bisa berbahasa, berbicara, menyusun pesan, menyampaikan pesan, menerima pesan, memahami pesan. Al-bayan. Dan itulah rahmatnya Allah kepada kita dengan Al-Quran, dengan penciptaan kita, dengan kemampuan kita untuk berkomunikasi satu sama lain. Di bulan Ramadan ini kita mengenali karunia Allah itu, Al-Quranul Karim, yang bicara untuk menunjukkan kepada kita semua betapa Dia Zat yang begitu dekat, begitu akrab, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dengan segala sifat kemuliaan. Sehingga kita bisa membaca dalam ayat yang ke-186, ayat berikutnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah menambah akrab perkenalan dirinya kepada kita semuanya. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengijabah doa-doa yang dipanjatkan oleh orang yang bermunajat ketika dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi seruan-seruanku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, supaya mereka semua mendapatkan irsyad, mendapatkan taufik, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan meraih syurga, karena bulan Ramadan adalah bulan ma'rifatullah, bulan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajak berkenalan, berakrab-akrab mesra dengan Allah dengan kita berdoa kepadanya. Karena Dia maha dekat, karena Dia maha akrab, karena Dia mendengar dan menjawab doa-doa itu, memperkenankan bagi hambanya. Maka di bulan Ramadan ini terdapat waktu-waktu mustajabah untuk berdoa kepada Allah. Ketika kita berada di sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan ini, dalam waktu sahur, dalam hadis disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia untuk mendengarkan hamba-hambanya yang bermunajat. Dia Jalla Jalaluh bertanya, manakah orang yang memohon ampunanku akan aku anugerahkan ampunan? Manakah orang yang meminta karunia akan aku beri karunia? Manakah orang yang memohon kasih sayang maka akan aku rahmati dia itu? Lalu kita pun memasuki puasa dengan terbitnya fajar, masuk waktu subuh. Di antara azan dan iqamah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa. Sebab dari subuh sampai terbenam matahari juga adalah saat mustajabah. Ketika doa-doa orang yang saum, orang yang siam, orang yang berpuasa,
itu terdengar begitu nyaring di sisi Allah Subhanahu wa taala sepanjang puasanya sampai nanti dia berbuka. Ketika tiba saatnya berbuka puasa, saat itu juga adalah saat yang mustajabah untuk berdoa. Kemudian ada azan dan iqamah lagi untuk salat maghribnya, sampai kemudian kita melaksanakan qiyamul lail seba'da salatul isya. Dan terus menerus mustajabah doanya orang dalam bulan Ramadan itu. Betapa kenalnya, betapa dekatnya, betapa akrabnya, betapa mesranya orang-orang yang bisa memanfaatkan semua waktu-waktu mustajab itu untuk menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar maupun kecil, banyak maupun sedikit, dunia maupun akhirat, semuanya. Kita berdoa untuk urusan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan menjadi saat yang begitu indah mengenal Allah dengan doa-doa kita. Kita akan kemudian tahu bahwa Allah itu zat yang maha tahu. Dia sudah tahu apa hajat-hajat kita meskipun kita tidak memberitahunya dengan doa-doa kita. Jadi berdoa bukan memberitahu Allah apa hajat-hajat kita karena dia maha tahu. Tapi berdoa adalah berbincang-bincang mesra dengan Allah agar dia ridhoi apa-apa yang dianugerahkannya kepada kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak khawatir tentang doaku sesudah aku berdoa. Karena kalau Allah sudah mengilhamkan diriku untuk berdoa, berarti dia Jalla Jalaluh sudah memberikan karunia itu kepadaku, yakni karunia taufik untuk berdoa. Dan pasti karena dia yang membisikkan aku agar berdoa, karunia yang hendak dia berikan itu sudah dia sediakan untukku. Maka terserah kepadanya hendak dikabulkan kapan, di mana, dalam bentuk apa, pasti dia akan pilihkan yang terbaik, waktu yang terbaik, bentuk yang terbaik, tempat yang terbaik, kesempatan yang terbaik untuk dikabulkan doa itu. Yang aku khawatirkan, kata Sayyidina Umar bin Khattab, adalah kalau aku tidak mau berdoa kepada Allah, kalau aku tidak tergerak untuk berdoa kepada Allah, kalau aku tidak menengadahkan tangan dan menggerakkan lisanku untuk memohon kepada Allah. Karena jangan-jangan itu berarti Allah tidak suka munajatku, Allah tidak suka bermesra denganku, Allah tidak suka untuk mendengarkan keluh kesah dan pinta-pintaku. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita belum akan menjadi hamba sejati sebelum lebih mencintai berdoanya itu sendiri dibandingkan ketika doa itu dikabulkan nanti. Karena dikabulkan itu adalah pemberian, tetapi berdoa itu adalah kemesraan. Karena dikabulkan itu adalah pemberian, sedangkan berdoa itu adalah kemesraan. Maka mari kita raih surga dengan mengenal Allah di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak doa-doa kita, dengan memperbanyak pinta-pinta kita, dengan memperbanyak hajat-hajat kita. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, kalau kita tidak mampu berdekat kepada Allah dengan sholat-sholat yang panjang, dengan menghatamkan Al-Quran setiap hari, dengan sholat yang sehari semalam lebih dari 300 rakaat seperti Imam Ahmad, dengan air mata yang mengalir di pipi sampai menggoreskan bekas aliran air mata seperti Umar bin Khattab, dengan menghatamkan Quran setiap qiyamul lail seperti Tamim bin Aus Ad-Dari, seperti salafus saleh yang begitu luar biasa dalam ibadah mereka. Maka mari kita mendekat kepada Allah, kata beliau, dengan hajat-hajat kita. Seberapa banyak apapun hajat kita itu, jadikan dia tangga untuk mendekat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan, bulan diijabahnya doa-doa. Mari minta perkara yang paling besar. Misalnya dengan mengatakan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu dianugerahi ridhamu dan syurgamu, dan kami mohon perlindungan kepadamu
dijauhkan dari murkamu dan nerakamu ya Allah. Ketika ada seseorang salatnya cepat dan tidak berdoa sesudah salat, Al-Imam Urwah bin Zubair, imamnya para tabi'in, mengatakan kepadanya, "Wahai saudara, kenapa salatmu cepat sekali? Apakah engkau tidak punya hajat kepada Allah?" Jadi kadang-kadang kan kita ini kalau negur orang salatnya cepat, itu kok salatnya cepat sekali? Enggak serius ya ibadah sama Allah. Nah, kalimat kita seakan-akan begitu, seakan-akan Allah yang membutuhkan ibadah kita. Tapi Sayyidina Urwah bin Zubair ini ketika menegur orang dengan sudut pandang betapa perlunya, hajatnya betapa kita amat memerlukan untuk bermunajat kepada Allah. Sehingga dia mengatakan, apa kamu tidak punya hajat kepada Allah sehingga salatmu begitu cepat? Apa kamu tidak punya kebutuhan yang engkau minta kepada Allah sehingga salatmu cepat? Karena aku ini, kata Urwah bin Zubair, jangankan urusan-urusan besar, garam pun aku mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hajat dimintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenal Allah di bulan Ramadan dengan doa-doa kita, dengan keakraban kita, dengan kemesraan kita, agar kita mengenal Allah betul-betul sebagai sandaran kita, mengenal Allah sebagai yang kita rindukan, yang kita harapi. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila selesai satu urusan, segera kita kerahkan seluruh tenaga kita, diri kita, potensi kita untuk mengerjakan urusan-urusan yang lain dengan fokus wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita merindu, mencinta, berharap, bersandar. Ini akan menjadi wasilah kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan cara mengenal Allah melalui munajat-munajat kita, doa-doa kita, hajat-hajat kita yang kita panjatkan kepadanya. Poin kedua, seperti yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk meraih surga kita perlu terlebih dahulu mengenal syaitan. Siapakah syaitan? Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Maka bulan Ramadan membuat kita bisa mengenal syaitan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa tughallu fihi asyayatin. Di dalam bulan Ramadan itu syaitan-syaitan dibelenggu. Kalau syaitan dari golongan jin dibelenggu secara hakiki, maka syaitan di kalangan manusia dibelenggu secara maknawi. Sebab syaitan itu minal jinnati wan nas, bisa dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Dengan dibelenggunya syaitan-syaitan di bulan Ramadan, sesungguhnya kita akan mengenali syaitan itu. Apa yang berbeda dari kita di luar bulan Ramadan dibandingkan kita di dalam bulan Ramadan, dalam kecenderungan untuk berbuat kejelekan? Itulah syaitan. Jadi selisih perbedaan antara diri kita di luar bulan Ramadan dengan di dalam bulan Ramadan dalam hal kecenderungan untuk berbuat buruk, bermaksiat, melakukan dosa. Itulah syaitan. Tapi mungkin ada yang mengeluh, "Syat, saya membaca hadis kalau syaitan itu dibelenggu selama bulan Ramadan. Tetapi kenapa di dalam diri saya keinginan untuk berbuat dosa, keinginan untuk melakukan maksiat itu masih besar di bulan Ramadan?" Berarti itu kita ma'rifatun nafas, mengenal diri kita sendiri. Ketika kita mengenal syaitan di bulan Ramadan sebagai unsur eksternal yang oleh Allah dibelenggu, maka sisanya adalah diri kita, kesejatian diri kita, aslinya diri kita. Karena kita sudah tanpa intervensi
setan dari golongan jin yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kalau di bulan Ramadan ternyata keinginan kita bermaksiat, keinginan kita melakukan dosa, ternyata masih besar. Itulah aslinya kita. Itulah hakikat diri kita. Jangan-jangan selama ini kita memfitnah setan. Astagfirullah, gara-gara setan. Ternyata itu setannya pun membantah dengan mengatakan, kalau kamu, saya enggak goda saja sudah menjerumuskan diri sendiri. Bukan saya itu. Misalnya demikian. Maka Masya Allah di bulan Ramadan ini kita mengenali setan sekaligus mengenali diri kita. Kalau ada yang merasa di bulan Ramadannya itu terbelenggu, ta'udzubillahi min dzalik. Jangan-jangan kita agak-agak setan, gitu ya, karena kita merasa terbelenggu di bulan Ramadan. Inilah yang diberikan Allah kepada kita dengan bulan Ramadan ini. Untuk mengejar surga, meraih surga, kita perlu mengenali setan. Dan di bulan Ramadan Allah memperkenalkan kita kepada setan sekaligus memperkenalkan kita kepada diri kita sendiri. Pada suatu saat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai Imam, katanya berzikir itu mengusir setan. Kalau kita mengingat Allah, menyebut-nyebut asma Allah, ingat kepada Allah itu, setan akan pergi. Setan akan menghindar." Saya, kata muridnya, sudah berusaha untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tetap saja rasanya setan-setan itu datang. Bisikan-bisikan jelek itu berdenging dan membuat saya menginginkan melakukan keburukan. Apa yang salah? Imam Al-Ghazali mengatakan, "Wahai anakku, pernahkah engkau menghalau anjing, mengusir anjing dengan tongkatmu, dengan suaramu, dengan lemparan batumu? Kau usir anjing itu. Tetapi engkau memangku sebuah piring makanan yang di dalamnya berisi jeroan-jeroan, tulang-tulang, daging, dan lain sebagainya. Ketika kau usir anjing-anjing itu, sedangkan engkau memangku jeroan, tulang-tulang, daging, apa yang terjadi?" Sang murid menjawab, "Wahai guru, jika demikian meskipun aku halau anjing itu, aku lempari batu, aku pukul dengan tongkat, aku teriaki agar dia pergi, tetapi selama aku memangku piring yang berisi tulang belulang, jeroan, daging yang disukai anjing itu, maka pasti anjing itu akan balik terus, datang terus meski diusir berkali-kali, meski dilempari batu berkali-kali, meski dihalau dengan tongkat berulang kali, dia akan terus datang karena di piring itu ada makanan kesukaannya." Kata Imam Al-Ghazali, "Sama anakku, meskipun berulang kali kau berzikir, beribadah, melakukan ketaatan untuk mengusir setan itu supaya tidak betah di dalam hatimu. Tetapi kalau di dalam hatimu kamu menyimpan makanan yang disukai setan, berupa amradul qulub, penyakit-penyakit hati, sombong, ujub, riya, tamak, dengki, dendam, dan lain sebagainya, maka itu adalah makanan yang lezat bagi setan. Meski engkau berulang kali menghalaunya, membersihkannya, menyuruhnya pergi, maka setan itu akan terus datang. Karena di hatimu engkau menyediakan untuknya makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan kesukaannya, hobinya. Ini yang dinasihatkan Imam Al-Ghazali. Artinya di bulan Ramadan ini kita mengenal setan, tetapi juga mengenal makanan kesukaan setan yang ada di dalam dada kita. Dan itu artinya di bulan Ramadan kesempatan kita untuk membersihkan dada kita dari penyakit-penyakit hati yang disukai setan, yang menjadi santapan empuk setan. Karena jangan-jangan selama ini
Bukan setan yang menggoda kita, tetapi kita yang menggoda setan. Menggoda setan dengan makanan-makanan kesukaan yang kita sediakan di dalam hati kita. Ramadan ini saatnya mengenal setan. Inna syaitana lakum aduwwun. Dia adalah musuh bagi kita, fattakhiduhu aduwwa. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sebab setan itu berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari segala arah. Maka menjadi sangat perlu kewaspadaan kita. Ketika nanti di luar bulan Ramadan setan itu kembali datang, mendatangi dan menggoda kita, kita harus sudah siap dengan menempa diri kita selama bulan Ramadan. Ketika setan-setan dibelenggu, maka penyakit-penyakit di dalam dadanya, kesempatan bagi kita untuk kita bersihkan. Dan diri kita perlu tata, kita perlu manage, kita perlu jadikan sebagai pribadi yang tangguh terhadap tipu daya setan yang nanti akan kembali, yang nanti akan muncul. Tipu daya setan itu dalam bentuk tadlil, penyesatan, dalam bentuk taswif, membuat kita suka menunda-nunda amal saleh, dalam bentuk tashkik, membuat kita meragukan, dalam bentuk tazyin, membuat hal-hal yang jelek dihias-hias menjadi tampak cantik. Saya dalam kalimat verbal pun bisa kita deteksi ketika riba disebut bunga, ketika zina disebut pembuktian cinta, bahasa Inggrisnya make love gitu. Tazyin, dibuat sesuatu yang menjijikkan itu sebagai sesuatu yang indah, terdengar indah. Zuhrufal qawli ghurura, kata Al-Quran Karim. Zuhrufal qawli ghurura, perkataan yang dihias-hias indah untuk menipu. Dan setan itu juga melakukan kait, tipu daya. Setan itu berdusta. Setan itu bersumpah palsu kepada kita, seperti dia telah bersumpah palsu kepada bapak kita Adam alaihissalam dan istrinya di surga. Setan itu melakukan was-was, bisikan-bisikan untuk menakut-nakuti. Kalau kamu terlalu taat, nanti susah jodoh. Kalau kamu tidak melanggar larangan Allah, nanti kamu rugi. Kalau kamu melaksanakan perintah Allah, nanti kamu ketinggalan zaman, dan seterusnya. Was-was. Kemudian tadi buat lupa, lalai terhadap kewajiban-kewajiban kita, terhadap hubungan-hubungan yang harus kita penuhi akadnya, dan lain sebagainya. Semua sampai nanti berujung adawah atau permusuhan yang digulirkan oleh syaitan, seperti yang mereka lakukan kepada para kekasih Allah, seperti Nabi Ayub alaihissalam, yang syaitan mohon izin kepada Allah menghancurkan seluruh hewan ternaknya, ladang-ladangnya, sampai membunuh anak-anaknya, sampai menimpakan penyakit yang parah kepada dia selama bertahun-tahun lamanya. Ada permusuhan yang dilakukan oleh syaitan. Dengan segala metodenya itu, yang harus kita kenali, yang harus kita waspadai. Seperti jebakan-jebakan, bukan hanya untuk berbuat jelek, tapi jebakan untuk bersemangat berbuat baik yang disertai pandangan merendahkan kepada orang lain, meremehkan,
sombong, dan ujub dengan diri kita sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam satu riwayat disebutkan ketika beliau sedang salat, maka terdengar suara, "Wahai Abdul Qadir, telah kucukupkan ibadahmu, ku telah berkenan kepadamu, maka tidaklah lagi aku haramkan kepadamu apa-apa yang aku haramkan bagi hambaku yang lain. Dan tidaklah aku bebankan kepadamu kewajiban-kewajiban sebagaimana aku telah bebankan kepada hamba-hambaku yang lain." Suaranya begitu agung, terasa sampai sanubari, tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam riwayat ini disebutkan mengambil sandalnya dan melemparkannya ke arah suara itu. "Wahai aduwallah, wahai musuh Allah, diam." Maka kemudian setan ini masih berusaha menjebak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan ujub dan sombong. Ketika dia mengatakan, "Maha suci Allah, wahai Abdul Qadir, aku berhasil menyesatkan 70 ahli ibadah dengan ucapanku ini. Tetapi ternyata kepadamu ini tidak mempan. Engkau memang wali Allah yang paling mulia." Kalau kemudian Syekh Abdul Qadir termakan oleh pujian itu dan ujub bahwa ternyata dia lebih hebat daripada 70 ahli ibadah lain yang telah dikalahkan oleh setan itu, niscaya itu akan merapuhkannya dan membuat setan kembali bisa masuk dan menggodanya dengan lebih parah. Tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau terjebak untuk kagum pada dirinya, untuk takjub pada dirinya, sehingga dia mengembalikannya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, teriak beliau. Tidak ada daya untuk menghindar dari keburukan, dan tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan, kecuali semua itu karena pertolongan Allah, bukan karena saya. Nah, ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan begitu, syaitannya mengatakan, "Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan ini betul-betul lebih menyakitkan bagiku daripada jepitan besi membara di dalam api neraka." Lagi-lagi mau jebak lagi, maka Syekh Abdul Qadir mengatakan lagi, "La haula wala quwwata illa billah," sampai setan itu pun pergi. Jadi berbagai cara, berbagai metode, berbagai jebakan dibentangkan oleh setan di sepanjang jalannya manusia ketika dia hendak meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya setan adalah musuh, maka jadikan dia musuh. Jangan sampai kita menjadi musuh setan di keramaian, tetapi berakrab-akrab, berkawan-kawan dengan setan ketika kita sedang sendirian. Itu pun sering diingatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pertama tadi mengenal Allah, yang kedua adalah mengenal setan dan segala tipu dayanya. Ini kalau kita ingin meraih, mengejar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan kita bisa mengenal setan dan mengenal diri kita, memanage, mengelola diri kita agar peka terhadap segala tipu daya setan. Yang ketiga dan yang keempat adalah mengenal akhirat dan mengenal dunia. Mengenal akhirat sebagai kehidupan hakiki, mengenal dunia sebagai sesuatu yang fana. Surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah adalah Zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah adalah Zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita ini di dunia kan merasa kita hidup dulu baru mati. Tapi kenapa Allah dalam ayat ini menggunakan urutan kematian terlebih dahulu baru kehidupan? Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, antara lain dinukil dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran,
sang pentafsir Al-Quran yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas di antaranya mengatakan al-mauta adalah ad-dunya dan al-hayata adalah akhirat. Hakikat dunia itu kematian dan hakikat akhirat itu kehidupan. Hakikat dunia adalah kematian dan hakikat akhirat adalah kehidupan. Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena di dunia ini semua makhluknya telah divonis mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka kita semua ini terpidana mati. Apa bedanya dengan orang-orang yang terpidana mati yang tinggal di penjara-penjara, menanti saat eksekusi, dan dia tidak tahu kapan waktu eksekusi itu terjadi. Sama sebenarnya dengan kita. Kita juga sebenarnya tidak tahu kapan waktu itu terjadi, eksekusi itu terjadi. Maka sering dikatakan oleh Rasulullah SAW, dunia itu penjaranya orang mukmin, karena dia dipenjarakan di dunia untuk menunggu eksekusi, untuk nanti mati sebelum merasakan kehidupannya hakiki di akhirat. Dunia itu hakikatnya kematian, sedangkan akhirat itu hakikatnya kehidupan. Maka ada satu nasihat yang sangat menarik dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, i'mal li dunyaka biqadri ma satabqa fiha wa'mal li akhiratika biqadri ma satabqa fiha. Beramalah untuk duniamu seukur kadar berapa lama engkau akan tinggal di dunia. Dan beramalah untuk akhiratmu seukur kadar berapa lama engkau akan tinggal kelak di akhirat. Mari kita renungkan nasihat ini. Kalau kita hitung-hitung sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita akan tinggal di dunia selama 60 sampai 70 tahun. Antara 60 sampai 70 tahun. Lebih dari itu bonus. Kurang dari itu diskon. Itu jelas. Nah, sedangkan kehidupan akhirat kelak di sana khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Pertanyaannya, kalau kita sehari semalam dianugerahi Allah 24 jam. Dan tadi kita dinasihati beramalah untuk dunia seukur berapa lama tinggal dunia. Beramalah untuk akhirat seukur berapa lama tinggal di akhirat. Lalu dari 24 jam itu, berapa yang kita gunakan untuk dunia, berapa yang kita gunakan untuk akhirat. Tadi dunia 60-70 tahun, akhiratnya kekal abadi selama-lamanya. Bagaimana 24 jam itu akan kita bagi? Berapa untuk dunia, berapa untuk akhirat? Tidak bisa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak bisa dibagi. Karena perbandingannya tak terhingga dengan 60-70 tahun. Perbandingan itu perbandingan yang tidak senilai, tidak bisa digunakan untuk membagi 24 jam menjadi berapa per berapa. Maka nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, kata para ulama, bukan diamalkan dengan cara membagi waktu kita berapa untuk dunia, berapa untuk akhirat. Tetapi akan bisa kita amalkan dengan menjadikan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah untuk akhirat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, manasikku, hidupku, semua bagian dari hidupku, matiku, semuanya adalah untuk Allah. Maka agama kita ini memberikan tuntunan agar setiap aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah. Ada yang ibadah mahdah, kita melaksanakan salat, kita melaksanakan puasa, kita membaca Al-Quran, kita menunaikan ibadah puasa,
bersedekah, membayar zakat, menunaikan haji atau umrah, dan lain sebagainya. Ada ibadah mahdhah, ada ketentuan dan syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam melaksanakannya. Tapi luar biasanya di semua aktivitas kita bisa menggunakannya menjadi ibadah ghairu mahdhah. Makan. Maka untuk makan ada tuntunan berdoa sebelum makan, adab-adab ketika makan, larangan-larangan ketika makan, sampai diakhiri doa sesudah makan. Maka tidur bisa menjadi ibadah bagi orang beriman. Karena itu dia tidur, dia berwudu terlebih dahulu, ada zikir-zikir sebelum tidur, ada doa sebelum tidur, ada adab-adab ketika tidur, ada doa ketika terbangun. Jadi ibadah. Kita pergi ke toilet, ada doa masuk ke dalam toilet, ada adab kaki mana yang harus didulukan masuk ke dalam toilet, ada adab di dalam toilet apa yang harus dilakukan, seperti apa sunnah istinjanya, sampai kemudian nanti selesai dia keluar, ada doanya yang dia baca sesudah keluar dari toilet. Semua bisa menjadi ibadah. Maka lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita bisa meniatkan segala sesuatu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas. Dari makan kita, tidur kita, ke toilet kita, segala sesuatu yang kemudian bisa kita niatkan karena Allah. Maka Ramadan tempat kita mengenal akhirat, kehidupan hakiki nanti. Dan juga mengenal dunia yang begitu fana. Dari mana kita kenal dunia begitu fana? Sangat fana. Mungkin dari duhur sampai asar, sampai menjelang berbuka itu, bagi kita semua yang terlihat ketika kita berpuasa tampak cantik dan menarik. Es cendolnya, es koktelnya, dawetnya, jusnya, gorengannya, snack-snack dan kudapannya, makanan kecil sampai besarnya, lauk-lauknya, rujak cingurnya, rawonnya, sotonya, gulenya, semua menjadi sangat menarik ketika kita sedang berpuasa. Tapi betapa fananya semua itu karena ketika berbuka lalu kita meneguk seteguk dua teguk air putih, bismillah, alhamdulillah. Semua yang tadi kita lihat itu menjadi biasa-biasa saja. Selesai tunai. Makan satu atau dua jenis makanan sudah belenger terhadap yang lain. Tidak lagi bernafsu. Itulah dunia kita. Betapa fananya, betapa biasanya, betapa suatu yang sangat sementara. Sedangkan yang kekal, yang abadi adalah pahala puasa kita. Dan kebahagiaan yang kita rasakan di saat berbuka puasa itu. Dalam saat berbuka puasa, yang bahagia itu bahkan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Jadi Ramadan ini menjadi bulan untuk mengejar surga Allah, karena kita mengenali hakikat akhirat dan hakikat dunia. Yang berikutnya, yang kelima dan keenam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau kita ingin meraih surga, mengejar surga, maka kita perlu mengenal al-haq dan mengenal al-batil. Maka kita sering diajari doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu tampak jelas kebenarannya, dan jadikan kami teranugerahi kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu memang jelas batilnya, dan anugerahkan kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Ini doa yang penting untuk kita perbanyak juga di dalam bulan Ramadan ini. Meskipun dalam bulan Ramadan ini kita dikenalkan oleh Allah al-haq dan al-batil dengan begitu gamblang, dengan begitu jelasnya.
Al-haq, kebenaran itu yang membuat kita merasa tentram. Al-batil dan dosa-dosa itu yang membuat kita merasa gelisah. Kebenaran itu yang membuat kita merasa aman dan nyaman. Kebatilan itu yang membuat kita merasa rikuh, rusuh kalau diketahui orang. Kebenaran itu ketentraman. Kebatilan itu kegelisahan. Kita akan selalu merasakan itu. Apalagi di bulan Ramadan, ketika tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibuka di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga, sehingga kita merasakan wanginya surga, lembutnya tiupan angin surga, semilir begitu nikmat. Di dalam bulan Ramadan ini kita akan merasakan al-haq, kebenaran itu terasa kokoh, terasa kuat. Tidak ada di luar bulan Ramadan kita semangat sholat berjamaah yang seperti semangat sholat berjamaah kita di bulan Ramadan. Tidak ada di luar bulan Ramadan semangat kita membaca Al-Quran sampai khatam seperti semangat kita di bulan Ramadan. Tidak ada di luar bulan Ramadan semangat kita untuk berbagi rizki, bersedekah, berdonasi, membantu yang lain, menyediakan buka puasa, yang akan seperti kita rasakan di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada. Tidak ada bulan yang di dalamnya kita merasakan betapa nikmatnya qiyamul lail, salatul tarawih, seperti yang kita rasakan di bulan Ramadan. Itulah al-haq. Itulah ibadah kepada Allah dan kebenaran yang kemudian kita akan pegang. Di bulan Ramadan ini kita merasakan kebenaran karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di siang hari bulan Ramadan, saat wudu untuk sholat duhur, ketika haus sedang haus-hausnya, ketika kering sedang kering-keringnya, lalu kita berwudu kumur-kumur, masukkan air ke dalam mulut. Apakah kita tega dalam keadaan sehaus itu, dengan kerongkongan sekering itu, ada di antara air kumuran wudu yang kemudian kita biarkan mengalir sampai ke kerongkongan kita sekedar untuk obat haus? Tidak, kita tidak akan melakukan itu. Bahkan meski kita tahu tidak ada yang melihat, bahkan meski kita faham tidak ada yang mengetahui, tetapi kita yakin Allah tahu. Kita yakin Allah melihat, kita yakin Allah mencatat. Sehingga itu tidak kita lakukan. Itulah al-haq yang perlu dibawa ke kantor-kantor pejabat agar ketika menerima suap, dia ingat bahwa dia juga sedang dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dicatat amal perbuatannya oleh Allah. Perlu dibawa kepada para pengusaha agar mereka menjadi pengusaha yang jujur, tidak curang, tidak menyuap ketika hendak mendapatkan tender dan sebagainya. Perlu dibawa kepada para pedagang agar mereka tidak melakukan kecurangan, tidak menaruh magnet di anak timbangan, tidak mencampur beras dengan kerikil-kerikil, tidak menebar paku di tempat usaha tambal bannya, di dekat tempat usaha tambal ban, dan seterusnya. Tidak mencontek sebagai mahasiswa, dan seterusnya. Itulah al-haq, itulah kebenaran. Ketika kita merasa diawasi selalu, dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita tahu al-batil adalah semua yang menjadi kebalikannya. Yang kita hilang dari pengawasan Allah, kita tidak merasakan Allah melihat kita, kita tidak merasakan Allah mencatat amal perbuatan kita. Itu akan menjadi pintu-pintu kebatilan di dalam diri kita dan hidup kita. Maka di sini kita mengenal al-haq dan mengenal al-batil. Kita mengenal kebenaran dan kita mengenal juga kebatilan. Ini semua akan membantu kita meraih, mengejar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengenal ke-6 poin ini, tentu selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menata ketaatan kita kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, membereskan yang fardu, yang wajib, karena itulah yang paling dicintai Allah. Yang kedua, mengamalkan yang sunnah,
Karena yang sunnah ini menjadi penambal bagi kekurangannya yang wajib. Karena yang sunnah ini bisa menjadi pelengkap bagi yang wajib. Karena yang sunnah ini akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika kemudian kita setelah membereskan yang fardu, lalu yang sunnah kita memiliki amalan sunnah yang kita rahasiakan. Kita memiliki amalan sunnah yang tidak diketahui oleh orang, yang hanya Allah dan kita yang tahu, maka sampailah kita pada derajat insya Allah wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, yang dalam hadis qudsi disebutkan Allah akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, kaki yang dia gunakan untuk melangkah, mata yang digunakan untuk melihat, telinga yang digunakan untuk mendengar, lisan yang dia gunakan untuk bicara. Itulah puncak ketika kita meraih predikat menjadi kekasih Allah. Ketika seluruh anggota badan kita didirect, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kunci-kunci menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk mengejar meraih surga Allah, mengenal syaitan, mengenal akhirat, mengenal dunia, mengenal al-haq, mengenal al-batil, lalu menata ketaatan kita yang fardunya disusul yang sunnahnya, lalu memiliki amalan sunnah yang tidak diketahui oleh sesama manusia, sesama hamba Allah. Jazakallahu khairan, mohon maaf atas segala kurang berkenan. Kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.